Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Putri Altija, INPM 2502060051. Baiklah, saya akan membuat video UTS 1 BK Karir. Baiklah, saya akan menjelaskan kesimpulan dari saya sendiri tentang teori Gauss dalam karir. Sebagai pendekatan baru dalam memahami perkembangan karir. 1. Tantangan terhadap model tradisional. Model tradisional konseling karir berfokus pada mengukur atribut individu, minat, bakat, kepribadian, mencocokkannya dengan pekerjaan yang sesuai. Namun, pendekatan ini tidak cukup karena terlalu statis, menganggap individu dan lingkungan jarang berubah, tidak mampu menggambarkan situasi karir modern yang kompleks dan dinamis. Penelitian menunjukkan sesuai individu lingkungan hanya sedikit berubah dengan kepuasan kerja, korelasi 0,1 sampai 0,2. Mengapa teori Gauss perlu? Karena karir seseorang dipengaruhi banyak faktor yang berubah-ubah sehingga tidak mudah diprediksi. Lebih tepat dijelaskan melalui konsep ketidakpastian, perubahan, dan kompleksitas. Dan teori Gauss menawarkan cara baru untuk memahami pola yang muncul dari perubahan tersebut. 3. Aplikasi konsep Gauss. Penulis menekankan penggunaan konsep aktor atau penarik dalam konteks karir. Aktor menggambarkan pola nilai atau cenderung yang menarik perilaku karir seseorang, dan konsep ini membantu konselor memahami bagaimana individu bergerak dalam jalur karir yang tidak linear. 4. Penerapan dalam konseling. Penulis menunjukkan bahwa bagaimana teori ini dapat digunakan dalam praktik konseling, dan bagaimana pendekatan ini memberi kalian pemahaman bahwa perubahan karir adalah wajar dan dapat diprediksi secara pola meskipun tidak secara detail. Intinya yaitu karir bukan proses linear dapat diprediksi. Duanya, teori Gauss menawarkan pemahaman yang lebih realistis mengenai perubahan dan kompleksitas karir. Model tradisional perlu diperbarui dengan konsep dinamika dan ketidakpastian. Dan para ahli menilai dan kesimpulan selanjutnya, para ahli menilai bahwa model tradisional termasuk teori Holland sudah kurang relevan karena hanya menjelaskan sebagai kecil hasil karir dan tidak mampu menangkap kompleksitas pekerjaan modern yang berubah cepat. Berbagai penelitian kemudian menyoroti pentingnya faktor. 1. Konteks beragam. 2. Kejadian tak terduga. 3. Keterkaitan banyak pengaruh. 4. Kemampuan individu beradaptasi dan bereaksi. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, beberapa penulis mengusulkan Gauss teori sebagai kerangka baru. Karena teori ini menekankan bahwa perkembangan karir bersifat non-linear, yaitu tidak berjalan lurus dan dapat berubah drastis, dan rekursif
yaitu faktornya saling mempengaruhi secara berulang. Tidak dapat diprediksi secara detail, tetapi tidak memiliki pola pada tingkat umum. Dan teori House Theory memberikan pemahaman bahwa karir bersifat kompleks, dinamis, dan dipengaruhi banyak faktor yang berubah sepanjang waktu. Ringkasannya, menurut saya, yaitu modelan karir tradisional dinilai tidak lagi cocok karena karir kini bersifat kompleks, berubah-ubah, dan sulit prediksi. Banyak faktor mempengaruhi karir secara tidak linear dan saling berkaitan. Karena itu, para ahli mengusulkan Chaos Theory sebagai kerangka baru yang lebih mampu menjelaskan perubahan ketidakpastian dan dinamika dalam perkembangan karir. Selanjutnya, karir sangat dipengaruhi banyak faktor yang berubah dan peristiwa tak terduga, sehingga sulit diprediksi. House Theory memberikan cara baru untuk memahami karir sebagai proses kompleks, dinamis, sensitif terhadap perubahan kecil-kecil sesuai dengan realitas dunia kerja modern. Karena karir penuh ketidakpastian, konselor perlu memakai objektif reasoning, metafora, dan pola untuk membantu klien memahaminya. Ilustrasi pola pingpong menunjukkan semakin banyak faktor tak terduga, semakin sulit prediksi arah karir. Ilustrasi 3 Sukarno bola pingpong menunjukkan bahwa banyak variabel dan kejadian tak terduga, semakin sulit diprediksi karir secara tepat. 1. Skenario 1 stabil, mudah diprediksi, mirip model Holland. Skenario 2 variabel bertambah, masih bisa diperkirakan, mirip Get-Friendson. 3. Skenario 3 banyak faktor dinamis, hanya prediksi umum yang mungkin, bukan detail, mirip Gorumbul dan SCCTV. House Theory menekankan bahwa 1. Sistem harus dilihat sebagai keseluruhan. Yang penting adalah pola interaksi antara faktor, bukan kepastian. 3. Fokus pada perubahan dari waktu ke waktu, bukan rata-rata variabel. Dan selanjutnya, penelitian menunjukkan bahwa kejadian tak terduga sangat mempengaruhi perkembangan karir, sehingga karir sulit diprediksi secara linear. Banyak faktor seperti keluarga, budaya, ekonomi, politik, peristiwa tak terduga, sehingga pengalaman pribadi membentuk perjalanan karir secara kompleks. Karena karir dipengaruhi banyak aspek kehidupan seperti keluarga, masa kecil, hobi, pengalaman emosional, dan kondisi lingkungan global. Konseling harus membantu klien melihat kembali konteks hidup saat membuat keputusan karir. Emergen berarti memahami pola besar dari pengalaman, bukan memecah diri menjadi bagian-bagian kecil seperti pendekatan tradisional. Karir tidak bisa dipahami hanya dari sifat individu, pola hidup, dan cerita keseluruhan lebih penting. Konselor mencari tema, narasi, dan pola muncul dari pengalaman klien untuk membantu memahami masa lalu dan membuka kemungkinan masa depan. Satu, non-linearitas dalam karir. Perubahan kecil dapat menghasilkan dampak besar dalam perjalanan karir. 2. Peristiwa kecil, dampak besar. Hal sepele seperti satu hari sakit dapat mengubah peluang karir seseorang. 3. Pentingnya detail dan bahasa. Detail kecil dari cerita klien dan pilih kata mereka menunjukkan pola pikir serta arah perilaku masa depan. 4. Masa depan. Tindakan berikutnya dalam
False story, masa depan bukan jauh di depan tetapi pikiran atau tindakan selanjutnya. 5. Kata kecil bisa mengubah hidup. Satu kata seperti when, bukan if, dapat meningkatkan keyakinan diri. Selanjutnya nomor 6, keberuntungan berperan. Cancel event sering membentuk karir kalian perlu belajar memanfaatkan ketidakkepastian. 7. Peran konselor bukan memberikan kepastian tetapi membentuk kalian memahami ketidakkepastian dan memanfaatkan peluang. Dan 1. Kalian ketidakpastian. Kalian ini kepastian dan pilih yang sedikit sehingga sering menolak gagasan bahwa karir penuh ketidakpastian. Fungsi konseling yaitu membuat klien lebih rileks dan membantu mereka belajar menciptakan serta memanfaatkan peluang tak terduga. 4. Perubahan kecil bisa memicu perubahan karir besar baik karena kejadian besar maupun memicu kecil yang menjadi titik jenuh. 5. Atraktor. Karir memiliki pola yang menarik dan membatasi perilaku mengenal 4 jenis aktor digunakan untuk memahami pola pikir karir. Poin aktor. Poin aktor definisi yaitu perlu tertarik pada satu titik tujuan tunggal. Contohnya, pingpong jatuh ke lantai. Seseorang hanya fokus pada satu tujuan karir, misalnya promosi tertentu. Dalam karir, terjadi ketika seseorang atau lingkungan memberi batas sempit pada pilihan, yaitu kelebihannya dapat memotivasi karena punya tujuan jelas. Kelemahannya ialah dunia tidak stabil. Tujuan sempit bisa membuat klien memudah kecewa bila ada hambatan dan berperilaku terlalu kaku. Peran konselor. 1. Bantu klien merevisi tujuan bila perlu. 2. Mencegah klien membuat tujuan terlalu sempit. 3. Lakukan reality check dan ajarkan strategi menghadapi hal-hal terduga. 2-nya, pendulum aktor. 1. Definisi yaitu perlu bergerak maju mundur secara teratur antara dua pilih ekstrem. Contohnya, karir klien terus berganti keputusan antara dua jalur karir. A. Ragu. B. Ragu kembali ke A. Penyebabnya ialah pemikiran yang sangat kaku atau ekstrem, konflik antara rekan luar misal keluarga, minat pribadi. Dalam konseling, mengenal pola ayunan penting untuk memahami sumber keraguan karir. Menunjukkan bahwa pola ini muncul karena batas kuat baik dari diri sendiri maupun lingkungan. Dan selanjutnya, menekankan karir bersifat tidak terduga dan dipengaruhi oleh kebetulan, perubahan yang tepat, keterbatasan pengetahuan serta dinamika lingkungan. Teori ini melihat perkembangan karir sebagai proses non-linear, selalu berubah dan membutuhkan adaptasi terus-menerus. Pendekatan yaitu keputusan karir tidak selalu bisa direncanakan secara sempurna. 2. Peristiwa kebetulan, cancel dan serendipity sangat dipengaruhi. 3. Lingkungan orang lain dan dunia kerja berubah sehingga individu harus fleksibel. 4. Karir adalah sistem kompleks yang terus berkembang.
Intinya adalah seluruh referensi mendukung pandangan bahwa karir berkembang secara dinamis, tidak teratur, dipengaruhi oleh lingkungan, peluang tak terduga, serta kemampuan individu beradaptasi. Seluruh referensi mendukung gagasan bahwa karir terbentuk melalui adaptasi narasi personal, peluang tak terduga, dan dinamika lingkungan.